Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Para hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala di atas kudrah dan iradahnya, sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian dan pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan, kemuliaan dan keberkahan untuk kita semuanya. Salawat dan salam selalu dan terus kita sampaikan kepada uswah dan qudwah terbaik di atas kehidupan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada seluruh ahlal bait, keluarga besar beliau, juga kepada para sahabat dan sahabiyah beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan juga kepada seluruh umat-umat beliau yang senantiasa istiqamah berpegang teguh di atas sunnah-sunnahnya sampai tibanya akhir zaman. Semoga Allah taala menetapkan kita orang-orang yang tergolong di dalamnya. Ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum. Para hadirin dan hadirat, ikhwah dan akhwat kalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita melanjutkan kembali pembahasan kita, masih melengkapi pembahasan berkaitan dengan ibadah Ramadan. Setelah pada pembahasan yang lalu telah kita sampaikan beberapa sebab Allah Ta'ala berikan kepada kita bulan Ramadan, dan kemudian juga kita sudah sampaikan berkaitan dengan perilaku-perilaku yang sesungguhnya menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, akan tetapi perbuatan itu kerap dan identik sering dilakukan oleh sebahagian besar kaum muslimin. Kesempatan kali ini adalah kita lanjutkan pembahasannya, yakni penjelasan para ulama ya berkaitan dengan jenis-jenis ataupun rangkaian-rangkaian ibadah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW selama beliau berada di dalam bulan Ramadan. Maka dicatat oleh para ulama, paling tidak ada 10 jenis ibadah yang rutin dilakukan oleh Rasulullah SAW tatkala beliau berada di dalam bulan Ramadan. Maka di antaranya kita sampaikan dari jenis ibadah yang pertama, yakni ibadah as-saum ataupun ibadah puasa. Maka ikhwatal Islam, begitu banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan bagaimana keutamaan dan kemuliaan di dalam melaksanakan ibadah puasa itu sendiri, yang secara definisi as-saum ataupun as-siyam yang sering diterjemahkan dengan puasa, maknanya adalah al-imsak. Ketika diterjemahkan ya secara lengkap oleh para ulama, as-saum maknanya adalah al-imsak anil akli wa syurbi wa sa'iril muftarat min tulu'il fajri ilal ghurubi syams. Yakni makna dari saum atau as-siyam itu sendiri yakni adalah al-imsak, menahan diri dari makan dan dari minum dan dari segala macam bentuk hal-hal yang bisa menyebabkan batalnya puasa, tentu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi makna dari kata saum atau as-siyam artinya adalah al-imsak, menahan. Seperti pada penjelasan yang lalu sudah kita sebutkan,
Di antara juga bahagian kekeliruan sebahagian kaum muslimin adalah menetapkan waktu imsak padahal belum waktunya. Karena awal kali kita menahan, awal kali kita imsak, yakni adalah tatkala datangnya waktu adzan subuh. Sebagaimana riwayat-riwayat yang sahih, tatkala berkumandangnya adzan yang pertama yang disampaikan atau dikumandangkan oleh sahabat Bilal ibnu Rabah radhiyallahu taala anhu, maka saat itu kata Nabi SAW, dihalalkan bagi kalian untuk makan dan diharamkan bagi kalian untuk sholat. Maknanya adalah di sini dihalalkan kata Rasulullah makan, maksudnya adalah makan sahur. Dan saat itu diharamkan untuk sholat, maksudnya adalah belum waktunya untuk melaksanakan sholat subuh. Maka sampai tiba adzan yang kedua yang disampaikan atau dikumandangkan oleh sahabat Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu taala anhu, yang Nabi menyebutkan saat itu dihalalkan bagi kalian untuk sholat dan telah diharamkan bagi kalian untuk makan. Artinya datang waktu sholat subuh dan saat itu berhentilah orang-orang yang sedang makan sahur. Dan itulah makna sesungguhnya dari kata as-saum ataupun al-imsak, ya, menahan diri dari makan dan minum dan segala hal-hal yang menyebabkan kita batalnya puasa. Hadis-hadis begitu banyak Rasulullah sampaikan kepada kita. Yang pertama di antaranya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, maka barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, yakni dengan dua kriterianya, imanan wahtisaban, yang ia landasi ibadah puasanya dengan keimanan dan ia landasi ibadah puasanya dengan ihtisaban, dengan penuh pengharapan hanya kepada Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Tentu ini menjadi catatan penting bagi kita ikhwatul Islam. Maka bagaimana agar puasa yang kita lakukan itu menjadi puasa yang berkualitas, menjadi puasa yang bernilai bagi diri kita, menjadi puasa yang tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Bukankah dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW ingatkan kepada kita, rubba sha'im laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Berapa banyak kata Rasulullah orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi mereka hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Karena ada sebahagian orang yang ia tahu karena keterbatasan ilmunya, kemudian ia tidak mau mencari tahu tentang ilmu bagaimana berpuasa yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sehingga ia berpuasa hanya menghabiskan waktunya dengan tidur, menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang sia-sia, perbuatan-perbuatan yang tidak ada tuntunannya oleh Rasulullah SAW. Ya, dan juga banyak di antara mereka menggunakan hadis-hadis dhaif, hadis-hadis lemah, sampai menggunakan hadis-hadis yang palsu, ya, untuk menunjang ataupun mendukung perbuatan mereka. Seperti salah satunya adalah hadis yang masyhur yang menyebutkan naumu shaimi ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Kemudian diamnya adalah keutamaan. Ada hadis yang menyebutkan demikian. Tentu sebagaimana para ulama sudah menyebutkannya, hadis ini adalah derajatnya dhaifun jiddan, amat sangat lemah. Bahkan sebagian para ulama kata Syalbani rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis ini adalah munkar. Sehingga tentu hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan bagi kita. Maka alangkah sungguh amat sangat disayangkan tatkala ibadah puasa Ramadan datang kepada kita, namun kita hanya menghabiskan waktu dengan tidur, atau ada orang-orang yang ketika sore hari dengan istilah ngabuburit untuk menunggu datangnya waktu berbuka, mereka berjalan-jalan ataupun hanya menghabiskan waktu dengan menonton televisi dan lain sebagainya. Bukankah Allah memberikan 1 bulan Ramadan ini sebagai wasilah sarana bagi kita untuk memperbanyak amal saleh? Lalu kenapa datangnya Ramadan akan tetapi aktivitas kita tidak berubah? Masih melakukan perkara yang sia-sia, masih melakukan hal-hal yang tidak ada faidahnya, tidak ada manfaatnya, tidak mendatangkan kebaikan, tidak mendatangkan ilmu bagi kita. Lalu apa gunanya Allah berikan Ramadan untuk kita? Apalagi di tahun ini, nuansa Ramadan kita tentu berbeda, ya, dengan tahun-tahun sebelumnya. Nuansa Ramadan tahun ini, ya, kita sedang dirundung musibah
ya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu jadikan Ramadan tahun ini ya benar-benar menjadi Ramadan yang penuh dengan taubatan nasuha. Jadikanlah Ramadan tahun ini benar-benar Ramadan yang syarat dan penuh dengan amal soleh ibadah. Tentu waktu ibadah kita lebih banyak pada tahun ini, karena boleh jadi kita tidak beraktivitas keluar rumah, kita tidak bekerja, kita hanya berdiam diri di rumah saja. Maka tentu manfaatkanlah waktu itu ikhwatal Islam, tentu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, meningkatkan kualitas amal soleh kita, memperbanyak hafalan Quran kita, menyelesaikan tilawah Al-Quran kita, dan amal-amal soleh yang lainnya yang mungkin saja belum pernah kita lakukan bahkan pada Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Tentu ini adalah salah satu hal yang bisa menghantarkan kita kepada diampunkannya dosa-dosa kita yang telah lalu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal Islam, hadis yang lain yang juga datang dari sahabat mulia, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman. Hadis ini adalah hadis qudsi di mana Allah taala berfirman, kullu amal ibnu adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ini, kata Allah, setiap amal anak Adam, setiap amal perbuatan manusia adalah untuk dirinya sendiri, illa as-siyam, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, maka sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah, kata Allah, yang akan memberikan balasannya secara langsung. Kemudian dikatakan wasiyamu junnatun. Kata Allah tabaraka wa ta'ala melanjutkan hadis qudsi ini, wasiyamu junnatun, sesungguhnya puasa itu adalah junnah. Puasa itu adalah bisa menjadi tameng, bisa menjadi perisai, bisa menjadi benteng. Yang dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, wasiyamu junnatun ka junnatu ahadikum minal qital. Maka puasa itu laksana seperti benteng, ya, yang akan melindungi kalian dari musuh-musuh ketika peperangan. Bukankah tentunya dalam riwayat yang lain ketika Nabi SAW perintahkan kepada para pemuda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji fa illam tastati fa alayhi bisiyam fa inna lahu wija'un. Kata Nabi, wahai kalian segenap pemuda-pemudi, jika telah datang kemampuan pada diri kalian, maka segeralah menikah. Karena dengan menikah itu, kata Nabi, fa innahu aghaddu lil basar, dengan menikah itu dapat menjaga pandangan kalian, wa ahsanu lil farji, dan juga dengan menikah itu akan melindungi kemaluan kalian, melindungi kehormatan kalian. Namun ketika belum mampu, kata Rasulullah, maka fa'alaihi bisiyam, maka diperintahkan bagi pemuda dan pemudi itu untuk memperbanyak ibadah puasa. Dan Nabi mengatakan dalam hadis ini, karena puasa itu fa innalahu wija'un, karena puasa itu adalah bisa menjadi benteng, bisa menjadi tameng, perisai pelindung dirinya dari berbuat maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah kenapa Nabi SAW, bahkan Allah Jalla Jalaluhu di dalam hadis qudsi ini menyebutkan wasiyamu junnah, sungguh puasa itu benar-benar akan menjadi tameng, benteng, perisai bagi kalian. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu mengatakan dalam hadis qudsi ini, maka oleh karena itu bila di antara kalian sedang dalam keadaan berpuasa, kata Allah, fala yarfuth, maka janganlah kalian melakukan perbuatan rafath. Rafath maknanya adalah yakni berkata dengan perkataan yang kotor, berkata dengan perkataan yang jorok, ataupun memiliki pemikiran-pemikiran yang kotor, berkata yang tidak baik, berkata yang senonok, ya tidak diperkenankan. Kemudian wala yashab, kata Allah juga, janganlah kalian meninggikan suara kalian dengan berteriak-teriak, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, berkata-kata kasar, berkata-berkata yang jorok, hatta mempunyai pemikiran-pemikiran berkhayal tentang sesuatu yang jorok. Tidak boleh dilakukan. Wala yajhal, dan juga janganlah kalian bersikap laksana orang-orang jahil, laksana orang-orang bodoh. Itulah tadi di awal kita sampaikan, tentu berbeda kualitas,
puasa orang yang berilmu dengan puasa orang-orang yang tidak berilmu. Kita bisa saksikan mungkin tetangga kita, teman kita, keluarga kita bahkan, atau istri kita, suami kita, yang mungkin masih minimnya ilmu, kemudian ia tidak menuntut ilmu, tidak belajar. Ramadan hanya dilalui dengan puasa lapar dan haus saja, tapi perkataannya kasar, perkataannya kotor, sering berteriak-teriak, meninggikan suara, kemudian amarah yang amat sangat berlebihan, ataupun melakukan perbuatan seperti perbuatan orang-orang jahil. Ada sebahagian di antara kita berpuasa, tapi meninggalkan salat. Padahal kita ketahui bagaimana para ulama menjelaskan orang-orang yang berpuasa namun tidak salat, tidak sah puasanya. Lalu berapa banyak orang-orang yang mereka hanya berpuasa tapi kemudian mereka dengan sengaja meninggalkan salat. Ya, ini juga menjadi catatan penting bagi kita. Kemudian dilanjutkan dalam hadis ini, fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun marratain. Allahu jalla jalaluhu dalam hadis qudsi ini mengingatkan pada kita, jika dalam keadaan berpuasa kemudian ada orang yang datang untuk mencela kita, mencaci maki kita, menyakiti hati kita, bahkan dalam kalimat ini aw qatalahu, atau ada orang yang datang hendak akan memerangi kita, menyakiti kita, ya, maka kata Allah Ta'ala mengatakan, falyaqul inni shaimun marratain, katakan kepada orang itu, sesungguhnya aku sedang dalam keadaan berpuasa. Bahkan katakan 2 kali kepada orang itu. Ya. Jadi ketika kita sedang berpuasa pun kita dilatih untuk menjadi orang-orang yang sabar. Tatkala ada orang mencela kita, mencaci maki kita, menyakiti hati kita, bahkan mengganggu keselamatan kita, jika memang kita masih bisa menghindarinya, maka hindarilah dengan mengatakan, ini shaimun, maaf, saya sedang dalam keadaan berpuasa. Kalau saya harus meladeni Anda, maka tentu akan merusak pahala puasa saya, atau bahkan mungkin bisa membatalkan puasa saya. Maka tinggalkan perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, la khalufu fammi shaim at-thiyabu 'indallahi yaumal qiyamah min rihil miski. Dan demi zat yang jiwaku, kata Rasulullah, berada di tangannya, sungguh bau mulut orang-orang yang sedang berpuasa, at-thiyabu 'indallahi yaumal qiyamah, tentu lebih harum di sisi Allah nanti pada hari kiamat, min rihil miski, daripada harumnya minyak kasturi. Kemudian walisaimi farhatan, dan kemudian Nabi mengatakan walisaimi farhatan, sungguh bagi orang-orang yang berpuasa ia mendapatkan 2 kebahagiaan. Apa kebahagiaan itu? Yafrahuhuma inda idza aftar. Kebahagiaan yang pertama tatkala ia berbuka puasa. Fariha bi fitrihi. Kebahagiaan pertama yang Allah berikan kepada orang berpuasa adalah tatkala ia berbuka puasa. Subhanallah. Tatkala kita mendengar suara azan maghrib di televisi kita, di masjid-masjid dekat tempat tinggal kita, subhanallah, waktunya berbuka. Tatkala kita berbuka puasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kita menyiapkan kurma-kurma kita, menyiapkan air putih kita, di mana sunnah Nabi SAW ketika datang azan maghrib, kemudian kita mengawalinya dengan mengucapkan basmalah, kemudian kita memakan kurma terlebih dahulu, 3 butir kurma. Setelah makan kurma, kemudian kita minum air putih. Subhanallah, bagaimana rasanya tatkala awal kali air putih yang kita teguk ketika berbuka puasa ya mengalir di kerongkongan kita. Itulah kenapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Tentu doa itu dibaca setelah kita minum. Ya, walaupun masih ada sebagian orang yang keliru, tidak tepat, ya, jadi dia membaca doa dulu baru minum. Yang benar adalah berbuka, memakan kurma dulu 3 butir, kemudian kita minum air baru membaca doa. Itulah kenapa doanya berbunyi dhahabat dhama'u wa batalatil uruq. Yang kata Nabi SAW, dhahabat dhama', maka telah hilang rasa haus. Wa batalatil uruq, dan telah basahnya kerongkongan. Wa thabatal ajru insyaallah, dan telah ditetapkan pahala insyaallah. Tentu haus telah hilang, kerongkongan menjadi basah tatkala kita setelah minum. Ya, walaupun umumnya banyak di antara kita yang masih menggunakan bacaan doa Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Tentu kita sudah sering sampaikan tentang bagaimana riwayat hadis ini
Ya, hadis ini hadis yang munkar, ditinggalkan oleh para ulama, ya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah bagi kita di dalam beramal. Bukan hanya derajat hadisnya munkar, akan tetapi terdapat tambahan kalimat yang tambahan itu sama sekali tidak pernah ditemukan di dalam hadis-hadis manapun. Ya, padahal kalimat aslinya adalah Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ya, sampai situ saja. Tapi sering kita dengar kalimatnya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tambahan kalimat-kalimat itu sama sekali tidak pernah ditemukan dalam satu hadis manapun. Secara teks hadisnya Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu, para ulama menyatakan hadisnya munkar. Hadisnya munkar. Lalu bagaimana ketika ditambah-tambah kalimatnya? Ya, maka tentu kita berlebih-lebihan terhadap sesuatu yang memang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka kembalilah kepada yang sesuai dengan sunnah. Bacalah kalimat dhahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ketika berbuka puasa, tentu bahagia kita, gembira kita, kata Nabi, kegembiraan yang pertama yakni adalah aftara fariha bi fitrihi. Ketika berbuka kita bahagia dengan buka puasa kita. Dan kebahagiaan yang kedua adalah wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Yang kedua adalah kebahagiaan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa adalah liqa'a rabbih, yakni bertemu dan berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam penghujung surah ke-18 surah Al-Kahfi, Allah tabaraka wa ta'ala pun menyebutkan faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala faly'amal amalan salihah, maka perbanyaklah oleh kalian amal-amal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dan ikhwatal Islam, maka nanti kenikmatan, puncak kenikmatan yang Allah berikan kepada para penghuni surga, selain surga yang Nabi mengatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar, surga mata kita belum pernah melihatnya, telinga kita belum pernah mendengarnya, hati kita belum pernah merasakan kenikmatan yang seperti itu. Maka kemudian dalam Quran surah An-Nur pun Allah katakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan balasan terhadap perbuatan baik, amal-amal soleh orang-orang beriman di dunia, yakni juga dengan kebaikan. Maknanya adalah Allah balas kebaikan amal soleh orang-orang beriman di dunia dengan surga. Tapi Allah katakan dalam ayat ini waziyadah. Kemudian Allah berikan bonus. Allah berikan tambahan kepada mereka. Yang dalam hadis Nabi ceritakan bonus itu adalah tidak lain yakni liqa'a rabbih, yakni berjumpa dan bertemu dengan Rabb kita, berjumpa dan bertemu dengan Allahu Jalla Jalaluh. Yang tabir itu terbuka. Yang Nabi sampai menggambarkan, maka ketika kita bertemu dan melihat Allahu Jalla Jalaluh nanti di surga, maka kata Nabi SAW perumpamaannya, pernahkah kalian melihat Al-Badr, bulan purnama, fi lailatul badr, pada malam bulan purnama. Sungguh sangat jelas bulan itu bulat penuh yang berada di atas langit. Kita bisa melihatnya dengan jelas. Nanti seperti itulah kalian akan melihat Rabb kalian. Bahkan Nabi pernah berisyarat dengan sesuatu di atas tangannya. Ya, yang kata Nabi SAW, innakum satarawuna rabbahu kama satarawuna hadha la tudamuna fi ru'yatih. Kata Nabi SAW, engkau akan melihat Tuhanmu seperti kau melihat benda yang ada di tanganku ini. Tidak ada penghalang sedikit pun bagi kalian untuk melihat Allahu Jalla Jalaluh. Itu tentunya puncak kenikmatan khatal Islam yang akan Allah berikan setelah surga. Allah berikan dengan berbagai macam fasilitas dan keindahannya. Maka Allah berikan tambahan dan bonus aziyadah tadi, yakni adalah dengan terbukanya tabir, dan Allah Ta'ala akan menampakkan dirinya. Orang-orang beriman akan berjumpa, bertemu dan melihat Rabbnya Tabaraka wa Ta'ala. Namun tentu kita jangan pernah membayangkan bagaimana wujudnya Allah, bagaimana bentuknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sungguh tidak ada siapapun yang mengetahuinya. Tidak ada satupun yang mengetahuinya. Jangan
bertanya tentang hal itu, karena pertanyaan-pertanyaan seperti itu jelas kata para ulama. Imam Malik pun mengatakan wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang hal-hal seperti itu adalah bid'ah. Ya, pertanyaan yang tidak boleh diajukan. Kita mengimani tentang perkara ini, ya, dan kita tidak boleh bertanya tentang bagaimana wujud dan bentuk Allah Tabaraka wa Ta'ala nanti ketika kita di surga dan kemudian berjumpa dan bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang paling penting bagi kita saat ini adalah yakni bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas amal ibadah kita, meningkatkan kualitas amal soleh kita, dan semoga dengan hal itulah yang kelak akan menghantarkan kita untuk bertemu dan berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, maka tentu ya itu di antara keutamaan pelaksanaan ibadah puasa yang masih amat sangat banyak sekali dalam hadis-hadis yang sahih diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu agar puasa kita menjadi puasa yang bernilai, ikutilah, contohlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan ibadah puasa, dari mulai makan sahurnya, aktivitas sehari-harinya, sampai bagaimana cara berbukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari mulai sahur tidak tergesa-gesa waktunya, karena Nabi SAW ya takhir waktu sahur, mengakhirkan waktu makan sahur, yang dalam satu riwayat kita ketahui dijelaskan yakni jarak waktunya adalah ya mithla khamsina ayat Al-Quran, kira-kira seperti membaca 50 ayat Al-Quran. 50 ayat Al-Quran tidak lebih dari 15 menit. Artinya dari mulai makan sahur sampai adzan subuh, waktu sholat subuh, kurang lebih 15 menit. Artinya betul-betul di akhir Nabi SAW melaksanakan makan sahurnya. Dan jangan lupakan khatal Islam, di waktu sahur banyaklah berdoa pada Allah, mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena di waktu sahur itulah juga adalah waktu yang diijabahnya doa-doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur ada orang-orang yang beristighfar. Di waktu sahur ada orang-orang yang memohon ampun atas dosa-dosanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi SAW mengatakan, innallaha yabsutu yadahu bilail liyatuba masi'un nahar. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala membentangkan kedua tangannya di waktu malam, menerima taubat orang-orang yang bermaksiat di waktu siang. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba masi'ul lail. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala membentangkan kedua tangannya di waktu siang untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan maksiat di waktu malam. Dan waktu sahur salah satu adalah waktu yang diijabahnya, mustajabnya doa-doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berlebih-lebihan dalam makan sahur, sesuai dengan kadar ukuran kita saja. Ya, setelah itu laksanakan salat subuh berjamaah, setelah itu laksanakan amal-amal yang baik. Boleh kemudian kita beristirahat, silahkan. Akan tetapi jangan menghabiskan waktu kita hanya untuk tidur. Kadang ada orang setelah sahur kemudian dia tidur. Ya, kapan dia bangun? Ya, jam 5 atau setengah 6 sore. Salat subuh tidak dilakukan lewat, salat zuhur lewat, salat asar lewat, dia bangun menjelang berbuka. Jadi apa yang dia dapatkan dari puasanya? Hanya tidur saja. Ya, boleh jadi puasanya tidak mendapatkan nilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini baru pada poin yang pertama ikhwatal Islam, yakni rangkaian ibadah yang pertama. InsyaAllah kita akan sambung dan sampaikan pada pertemuan yang berikutnya tentang rangkaian-rangkaian ibadah yang lainnya yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga penyampaian yang singkat ini menambah manfaat untuk kita semuanya, khususnya bagi anak pribadi dan untuk kita semuanya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala sehatkan badan kita, jauhkan kita dari berbagai macam wabah dan penyakit, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang-orang yang istiqamah dan juga bersabar di atas ujiannya, musibahnya, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang sabar di atas ketaatannya dan dalam rangka menjauhi segala macam bentuk larangan-larangannya. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.